Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kajian yang selanjutnya tentang apa ya, Mbak Ida? Enggak, dari awal apa aja judulnya? Menghindari godaan setan ya. Kan temanya dari sini gitu. Masih muda udah lupa ya. Ya. Sebenarnya mah apal saya juga. Trik menghadapi atau menghindari daripada godaan setan. Kita kenali dan kita berusaha untuk bagaimana cara menghindarinya. Wasamin yang ke-8, baru ulama mengatakan bahwasanya nadhartu faidan huwa ya'ti min babil bukhal faqabaltuhu bi fana'i ma fi aidinil khalqi. Bahwasanya aku berpikir dan merenung. Setan itu datang menggoda dari mana? Ternyata setelah aku merenung yang ke-8, kemarin terakhir nomor 7. Nomor 7 itu dari pintu riya ya, kemarin yang ke-7 dari pintu riya, sekarang yang ke-8. Ternyata setan itu datang menggoda kepada manusia min babil bukhli, dari pintu pelit, bakhil, koret, sayang. Kalau mau ngasih orang sayang. Yang ke-8. Nah, ini kikir. Kikir, pelit, koret, medit itu adalah bisikan daripada setan. Cara setan untuk menggoda, untuk menjerumuskan dan menyesatkan manusia. Jadi kalau manusia diajak untuk berderma di jalan Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kok ada perasaan sayang, maka itu adalah bisikan daripada setan. Dan setan akan selalu membisiki seperti itu. Ada orang yang minta sumbangan, tiba-tiba setan berbisik, jangan-jangan, awas hati-hati, awas hati-hati, jangan-jangan deh, gitu. Dasarnya memang kita mah pelit, gitu. Dasarnya kita pelit, dibisikin seperti itu, jadi deh. Gitu. Makanya hati-hati. Orang pelit itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu ada kisah di Saudi sana, ada seorang miliarder ya. Hartanya dia kaya raya. Ratusan miliar. Hartanya itu ratusan miliar. Tapi dia itu orangnya pelit. Pelit. Sama istri, sama orang lain pelit. Nggak pernah dia berderma. Nggak pernah dia infak, sedekah. Orangnya pelit. Padahal kaya raya. Itu ketika si orang kaya miliarder ini, dia mati mendadak. Gak bilang dulu kematian, begitu datang, gak bilang-bilang dulu. Mati, kemudian dipulasara diurus. Setelah meninggal si orang kaya ini, yang dia orang pelit waktu semasa hidupnya, kemudian setelah selesai dipulasara, kemudian ini harta peninggalannya, ini untuk siapa? Dia nggak punya istri, karena udah diceraikan sebelum meninggal udah diceraikan, karena takut hartanya digerogoti oleh istrinya. Kemudian dia juga nggak punya anak, nggak punya keturunan juga. Dicari saudaranya nggak ada. Sampai terus. Akhirnya ke pengadilan, ke hakim. Dicari oleh hakim, harus ada, pasti ada. Akhirnya dicari. Akhirnya adalah saudara yang jauh, sangat jauh. Tapi masih ada ikatan saudara, tapi udah sangat jauh gitu. Nah, kemudian ada 3 orang.
Tiga orang laki-laki ini ada kerabat kepada si jenazah tadi, kerabat jauh. Nah, akhirnya dipanggillah si tiga orang ini, dipanggil ke pengadilan, dipanggil oleh hakim. Setelah dihadapkan ke hadapan hakim, ditanya ketiga orang ini, wahai fulan, wahai hamba-hamba Allah, tahukah kalian kenapa kalian dipanggil ke sini? Tidak tahu, wahai hakim. Apa salah saya? Kata orang-orang ini. Orang udah gemeter nih. Dia udah gemeter. Apa salah saya? Enggak, kalian tidak punya salah. Cuman, kenapa Dewan Hakim memanggil kalian bertiga? Kalian tahu? Ini si orang kaya ini. Oh iya tahu, saya tahu. Si Fulan bin Fulan itu sekarang dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kemudian saya cari ahli warisnya, nggak ada. Dia nggak punya anak, nggak punya istri, dia juga nggak punya teman-teman, nggak punya saudara dari paman, saudara dari uwa, nggak punya. Dicari, setelah ditelusuri sampai tinggi, sampai jauh, ternyata ada kalian mungkin yang paling dekat. Kalian benar, masih saudara sama si ini. Ya betul, memang saya masih ada ikatan saudara, tapi jauh, sangat jauh. Dan ini tiga orang ini orang miskin semuanya. Mereka itu orang miskin. Saya juga nggak begitu kenal kepada si jenazah ini, kata si ketiga orang ini. Saya juga nggak begitu kenal, karena apa? Karena saya juga jarang ketemu sama dia diundang oleh saya juga nggak pernah datang, dia juga nggak suka ngundang kami juga, jadi kita udah kayak bukan saudara gitu. Nah, terus gimana urusannya, wahai hakim? Kemudian Pak Hakim mengatakan bahwasanya setelah kami telusuri, ternyata kalian bertiga ini adalah orang-orang yang ahli warisnya daripada orang ini, orang kaya ini, dan kalian akan mendapatkan warisan. Dan ini warisannya sekitar 600 miliar. Warisannya itu sekitar 600 miliar. Nah, kemudian dibagi tiga. Tiga orang ini karena semuanya laki-laki, kamu 200 miliar, yang ini 200 miliar, yang ini 200 miliar. Semua 200 miliar semua. Ini hak kalian. Kami hakim hanya menyampaikan hak kalian. Hakim di sana adil. Gitu. Nah, setelah itu, oh baiklah, alhamdulillah kata mereka. Nah, karena orang-orang miskin itu. Nah, sekarang dengan mendapatkan warisan ngadadak, kayak benghar ngadadak tuh orang ketiga orang ini. Nah, kemudian dibagikanlah kepada tiga orang ini. Kemudian si hakim berkata, kata si hakim, wahai hamba-hamba Allah yang kini kalian sudah mendapatkan kekayaan yang sangat besar, masing-masing 200 miliaran, bukan 200 juta, 200 miliar. Miliar ini M. Itu karena kaya banget orangnya. Gitu. 200 miliaran. Gimana? Ini mah saran dari saya pribadi, kata hakim. Ini mah saran dari saya pribadi. Saya melihat bahwasannya si jenazah ini, kalian kan sudah mendapatkan 200 miliaran. Saya lihat si jenazah ini, dia nggak pernah bangun pesantren, bangun masjid, bangun musola. Dia belum pernah dermakan hartanya itu, saya belum nggak lihat dia dermakan hartanya di jalan Allah. Ini mas saran kepada kalian. Gimana kalau sebaiknya kalian sisihkan dari uang santunan, bukan uang santunan, uang warisan ini kalian sisihkan sekitar berapa ratus real, berapa ribu real. Kalau dihitung, kalau dirupiahkan sekitar hampir 1 miliar lah. Hampir 1 miliar. Kalian keluarkan 1 miliar, kalian infakkan di jalan Allah, niatkan pahalanya untuk si jenazah ini. Tapi ini hanya saran saja. Kasihan dia, orang ini nggak punya jasa selama di dunianya. Kemudian orang yang pertama dia menjawab, wahai Bapak Hakim, saya ini orang sengsara, orang miskin.
saya ini sekarang punya warisan, saya punya warisan, saya akan gunakan untuk ini, saya nggak bisa. Kalau saya pribadi saya nggak bisa, gitu. Kata yang satunya. Kemudian kamu yang kedua, Pak Hakim, saya banyak utang, saya mau gunakan uang ini untuk menutup utang-utang saya. Padahal berapa sih utangnya orang miskin? Gak bakalan semiliar juga kali. Gitu. Tapi dia beralasan seperti itu. Berasa seperti itu. Nggak bisa, saya nggak bisa, maaf. Saya ya terima kasih sarannya, tapi saya tidak bisa. Kata yang kedua. Padahal duit boleh nemu kalau dibilang mah, duit boleh nemu dan duit itu juga dari jasa si jenazah juga. Yang ketiga, kamu gimana? Kemudian yang ketiga dia mengatakan, wahai Bapak Hakim, ketahuilah bahwasanya orang ini, si jenazah ini, masa hidupnya aja dia itu koret, nggak mau ngasih sama orang lain. Dia nggak mau bangun pesantren, dia nggak mau nyumbang masjid, nggak mau nyumbang musola ataupun yang lainnya. Sekarang dia udah meninggal, enak-enakan aja. Saya pun nggak bersedia. Ini lebih ekstrim lagi ya. Alasannya kalau yang ketiga togmol, keur hirupna bae ge tara barang bere, nya geus bae terimakeun we. Seperti itu. Ini kisah nyata. Artinya apa? Artinya orang itu kalau dia pelit ketika hidupnya, maka ahli warisnya pun akan lebih pelit untuk infak atas nama dia. Seperti itu. Lain kalau seumpamanya orang masa hidupnya kita infakkan, apalagi kita ingat sama orang tua, saya sedekah, niatkan pahalanya untuk orang tua, itu pasti nyampe. Dan yakin nanti anak-anaknya juga tanpa diminta, mereka ketika kita sudah meninggal, mereka juga akan berinfak di jalan Allah yang pahalanya mereka niatkan untuk kita. Sebagaimana kita suka peduli kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka yakin anak-anak kita juga akan peduli kepada kita orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi makanya ini bakhil itu akan dibawa sampai mati. Ya. Bakhil itu akan dibawa sampai mati. Makanya hati-hati dengan bakhil. Maka faqabaltuhu, maka aku lawan, kata ba'dul ulama ini, faqabaltuhu, maka aku lawan dengan keyakinan bahwasanya apa yang ada di tangan saya semuanya akan fana, semua akan hilang. Keyakinan bahwasanya harta yang ada pada diri saya semuanya akan hilang, semuanya akan hancur. Bisa saya yang meninggalkan harta saya atau harta saya yang meninggalkan saya. Mungkin sebelum mati harta yang meninggalkannya ada gempa bumi, ada banjir, ada tsunami, ada apa, ada kebakaran sehingga ludes semua hartanya, dianya selamat, harta yang meninggalkan dia duluan. Atau dia yang akan meninggalkan hartanya dengan meninggal terlebih dahulu. Dia meninggal, hartanya ditinggalkan. Nah, karena semua yang ada pada diri kita, ingat bahwasanya harta benda itu semua itu akan menjadi masalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang kita infakkan di jalan Allah. Maka saya ingat satu kisah Siti Aisyah, Ummul Mukminin. Ummul Mukminin Siti Aisyah. Satu ketika Siti Aisyah itu dia puasa ya. Beliau puasa di hari itu beliau udah sore beliau nanya ke pembantunya, habis asar beliau nanya ke pembantunya, apakah ada makanan di rumah? Kata pembantunya, tidak ada wahai Ummul Mukminin, tidak ada kecuali sepotong roti. Sepotong roti dan sepotong roti itu hanya ada satu-satunya sepotong roti itu dan tidak ada madu. Biasanya supaya ada rasanya. Jadi kalau roti di Arab itu kan beda dengan roti kita. Kalau roti Arab itu harus ada coelnya gitu. Harus ada coelnya. Kalau di kita mah kan udah manis di kita mah. Kalau di sana mah nggak ada rasanya roti, we. Nggak ada itunya. Barijung tua roti. Nah. Tapi ya orang Arab suka seperti itu. Nah, biasanya dengan madu, dengan apalah itu. Sambalnya itu apa. Dan kalau enggak ada minimal dicuelkan karena samin, karena minyak samin. Nah, kata Siti Aisyah, baiklah kalau seperti itu. Nah, kemudian setelah itu
Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian siapa? Dan ternyata ada seorang pengemis, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, berikanlah saya makan. Saya belum makan. Siti Aisyah, pembantunya kemudian nanya, wahai Ummul Mukminin, gimana ini? Kita nggak ada makanannya, cuman roti ini aja. Ada orang yang minta-minta. Kata Siti Aisyah, kasihkan aja kepada dia. Udah kasihkan aja. Kasihan dia belum makan. Kasihkan. Udah nggak mikir lagi nanti kalau dia buka gimana. Enggak. Pokoknya ada orang yang minta dikasihkan. Jangan kau potong, kasihkan semuanya. Kata Siti Aisyah. Akhirnya dikasihkan oleh Siti Aisyah. Setelah itu, udahlah pulang. Orang itu, si pengemis itu pulang dengan alhamdulillah, senang bunga si pengemis itu. Nah kemudian tiba-tiba nggak pakai lama. Orang-orang di Madinah itu mereka ada yang datang kepada Siti Aisyah dengan membawa masakan 1 ekor, kalau di kita mungkin kambing guling ya. 1 ekor kambing. 1 ekor kambing yang cukup untuk 20 orang. Jadi kambing kalau di kita makan cukup 40 orang, 50 orang kambing 1 teh. Hari di Arab mah kambing tehnya paling untuk 20 orang. Jadi kalau di sana mah kalau kita bertamu ada 3 orang, 4 orang, 5 orang bertamu kang mencitkeun kambing kalau di sana. Gitu. Nah, orang-orang di Madinah itu mereka ngirim masakan yang sudah matang, kambing yang anget, yang segar, pokoknya enak gitu. Disertai dengan makanan-makanan yang lainnya. Dikirimkan kepada Ummul Mukminin. Mereka mengatakan bahwasanya ini hadiah untuk Ummul Mukminin karena Ummul Mukminin dalam keadaan berpuasa, kami ingin pahala buka puasanya Ummul Mukminin. Dikirim Siti Aisyah 1 ekor kambing yang sudah matang dengan makanan-makanan yang lainnya. Begitu dikirim, orang-orang sudah pada pulang yang ngirimnya. Kemudian Aisyah mengatakan kepada pembantunya, lihat, bukankah kambing lebih baik daripada roti? Ya jelaslah lebih baik. Gitu. Akhirnya begitu maghrib mereka makan dan berlebihlah makanannya. Itu balasan. Jangankan di akhirat, di dunia pun akan diganti. Tapi sebaiknya kembali lagi kepada masalah yang kemarin, masalah riya. Kembali lagi kepada masalah riya, bahwasanya kita niatnya itu jangan niat mendapatkan ganti di dunia, tapi kita niatkan karena perintah Allah, niatkan ikhlas karena Allah. Kalau ada orang yang minta, kita kasih kalau kita mampu. Jadi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9 di antara nazartu, kata ba'dul ulama, aku memandang bahwasanya setan itu masuk dari pintu takabur. Setan itu masuk dari pintu sombong. Jadi setan itu masuk ke dalam menggoda manusia dari pintu sombong. Faqabaltuhu bitawadu, maka kami lawan dengan tawadu. Sombong itu apa? Sombong itu kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Nah, potensi sombong itu banyak. Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa potensi-potensi yang bisa menimbulkan sombong, diantaranya yang pertama adalah ilmu. Orang kalau berilmu itu berpotensi sombong. Nah, bisa jadi ilmu menjadi sombong. Karena dia akan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Saya ustadz, saya udah tahu hukum. Nah, kalau merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, ustadz merasa lebih baik daripada mustami'in, lebih baik daripada jamaahnya, sombong, hina dia. Orang itu kalau sudah sombong, hina, jatuh dia. Gitu. Walaupun sehebat apapun ibadahnya, kalau ada sombong dalam hatinya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, jatuh dia, hina dia. Padahal yang memberikan dia ilmu, yang memberikan dia kelebihan itu adalah Allah. Dan Allah yang maha kuasa memberikan ilmu kepada siapa saja. Sebetulnya ya bisa saja Allah berikan ilmu bukan kepada kita, tapi kepada yang lain. Makanya kita datang ke pengajian,
sekarang hadir di majelis As-Sakinah, majelis yang sangat mulia. Yang di sini berkumpul bukan hanya manusia, tapi juga di samping kiri kanan kita, depan belakang kita, banyak malaikat yang sedang mendoakan kepada kita. Rasakan malaikat itu ada di samping kiri kanan kita, depan belakang kita, lagi doa kepada kita. Kitanya mah lagi delongop gitu aja, tapi malaikat lagi doain kepada kita. Ya Allah, ampuni orang ini, sayangi orang ini, ampuni orang ini, sayangi orang ini. Maka yakin, tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali pasti ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Pasti mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kita datang ke sini, kemudian kita jangan pernah merasa bahwasanya oh, kita mau jauh-jauh dari sana datang ke sini. Ini yang deket kok nggak mau datang. Merasa kita lebih baik daripada yang nggak datang. Jangan. Jangan pernah merasa kita yang hadir di tempat ini lebih baik daripada yang tidak hadir di tempat ini. Jangan pernah seperti itu, semacam itu. Nah, kemudian sampai dalam salah satu kisah itu ada seorang murid ya, ada seorang murid yang taat sama gurunya. Seorang murid yang taat sama gurunya, kemudian oleh gurunya itu, kemudian dia setelah muridnya itu ngaji lama. Kemudian kata gurunya, besok mau ujian, ada ujian. Kalau kamu lulus, ya alhamdulillah kamu naik kelas. Kalau tidak, ya kamu tidak akan naik kelas. Gitu. Kemudian besoknya datanglah untuk ujian. Ternyata ujiannya itu setelah ujian tulisan, kemudian ada ujian lisan. Dikasih PR oleh gurunya. Wahai muridku, kata gurunya, aku bertanya kepadamu, tolong cari olehmu orang yang lebih atau makhluk Allah yang lebih buruk daripada kamu. Makhluk Allah yang lebih jelek daripada kamu, yang lebih buruk daripada kamu. Tolong cari. Nanti jawabannya saya kasih waktu 3 hari. Kau untuk mencari dan merenung, saya kasih waktu 3 hari, cari orang yang lebih buruk daripadamu. Baiklah, kata muridnya. Kemudian dia pulang. Dia nyari, ada orang yang lagi mabok. Astagfirullah, ini orang kok mabok-mabokan. Kemudian lewat lagi, ada orang yang zina. Innalillahi, ini zina. Kemudian ada lagi orang yang sedang gibah, ngomongkan batur. Astagfirullah, ini orang-orang lebih buruk gitu. Ini orang suka mabok, yang itu suka zina, yang ini gibah, yang ini melakukan pembunuhan ataupun yang lainnya gitu. Akhirnya malam dia ini kayaknya orang yang lebih buruk daripada saya. Kemudian dia merenung, tapi semalaman merenung. Dia merenung. Iya ya, sekarang dia mabok. Tapi mungkin satu ketika dia insaf. Sekarang saya nggak mabok. Naudzubillah, bisa jadi kalau saya merasa lebih baik daripada dia, saya bisa jadi nanti saya yang tukang. Ya Allah, enggak, saya tidak lebih baik daripada dia. Dengan yang judi juga begitu. Dengan yang zina juga begitu. Dengan yang suka ghibah juga begitu. Dia berpikir setelah merenung, bahwasanya Allah berubah kapan saja. Mungkin orang yang tadinya buruk kemudian berubah menjadi baik. Orang yang baik bisa berubah menjadi buruk kelakuannya. Oleh karena itu, dia kemudian menyimpulkan, saya tidak lebih baik daripada orang-orang itu. Besoknya dia jalan lagi, dia kemudian menemukan ada satu ekor anjing yang budug. Anjing udahlah pincang, si anjingnya itu dipenuhi dengan kutu, anjing yang budug gitu. Nah, kemudian ini mungkin yang makhluk Allah yang lebih buruk daripada saya. Kemudian malamnya dia merenung. Iya ya. Dia lebih buruk daripada saya, tapi seburuk-buruknya anjing kalau mati dia nggak ada tuntutan di akhirat. Tapi kalau saya di akhirat ada tuntutan. Kalau saya berbuat dosa, saya ada tuntutan. Saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu anjing tidak lebih buruk daripada saya. Sampai hari ketiga dipanggil oleh gurunya, dia menghadap. Sudahkah kau mendapatkan jawabannya? Kata gurunya. Kata si muridnya ini, sudah wahai guruku. Kemudian siapa? Kau temukan siapa orang yang buruk daripada engkau? Kemudian si muridnya ini mengatakan bahwasanya, wahai tuan guru, ketahuilah bahwasanya
Tidak ada orang yang lebih buruk dari saya. Sayalah di antara makhluk Allah yang paling buruk, wahai Tuan Guru. Nah, itu orang kalau sudah datang kesadaran semacam itu. Saya tidak lebih baik daripada orang lain. Minimal sama. Bisa jadi orang lain lebih baik daripada saya. Karena kita nggak tahu kan? Nggak tahu apakah kita akhir hayat kita itu seperti apa, kita nggak tahu. Karena kalau orang merasa sombong, naudzubillah. Dulu itu ada seorang ulama besar yang namanya Barsiso. Ulama besar, santrinya luar biasa, ribuan santrinya. Sampai santrinya saking solehnya Barsiso ini, sampai dikatakan bahwa santrinya itu mendapatkan karomat, ada yang bisa ngapung, ada yang bisa hiber. Itu saking keramatnya, saking ahli ibadahnya. Sampai setan itu merasa iblis itu kemudian mengadakan sayembara menugaskan kepada anak buahnya, siapa di antara kalian yang bisa menyesatkan Barsiso. Nah, kemudian setelah itu enggak ada. Aduh, siapa? Akhirnya ada. Ifrit kemudian saya akan sesatkan dia. Kemudian setelah itu datanglah dia kepada Barsiso. Si setan ini dia datang kepada Barsiso, dia menawarkan agar Barsiso ini untuk membunuh orang. Kata Barsiso, naudzubillah. Jadi pertamanya ini dia itu barang dulu kepada Barsiso, barang dulu dengan Barsiso, kemudian setelah barang dengan Barsiso, si orang ini, si setan ini, si Ifrit ini, dia puasa terus. Dia datang kepada Barsiso, kemudian dia ingin bersama dengan Barsiso. Nah, si nyamar. Kemudian dia itu puasa, kalau malam sholat aja, puasa, nggak makan, nggak apa. Sampai Barsiso itu kaget gitu, aneh gitu. Kamu itu ibadah kamu kok luar biasa amat sih, hebat pisan gini ibadahnya. Kok bisa seperti itu, bagaimana? Kalau saya mah, malam ya tidur, sholat, kemudian siang ya makan, ya kadang-kadang puasa. Kalau kamu saya lihat, siang puasa terus-terusan, malam ibadah terus-terusan, sampai kau lupa kepada makan. Ketika ditanya, kenapa kau lupa kepada makan? Saya sudah tidak pengen makan, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah, saya karena telah membuat dosa. Apa sih yang membuat engkau bisa ibadah seperti itu? Luar biasa ibadahnya. Kata si setan ini, saya pernah melakukan dosa, yang saya anggap dosa ini sangat besar, kemudian saya insyaf, karena saya insaf ingat kepada dosa tersebut, makanya saya bisa beribadah seperti ini. Siang saya sudah nadar, tidak akan makan di siang hari, saya akan selalu berpuasa, dan akan selalu ibadah di malam hari. Kata si Barsiso, saya juga pengen sebenarnya mah ibadah kayak kamu. Kata si setan ini, ya udah, kalau kamu pengen bisa ibadah seperti saya, caranya kau lakukan dulu maksiat, setelah itu kau tobat. Maka kalau orang yang bertobat setelah melakukan maksiat, dia akan selalu menyesal, dia akan menangis terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan bisa melaksanakan ibadah dengan sangat luar biasa. Kata Barsiso, terus saya lakukan apa ya? Dosa apa ya? Kata si setan ini, si iblis ini, ya udah membunuh. Kau membunuh, naudzubillah, menghilangkan nyawa orang lain, enggak mau. Kata Barsiso, ya udah kalau begitu zina. Oh zina, naudzubillah, fahisyah, jelek, hina zina itu. Sejelek-jeleknya dosa itu zina. Gitu. Ya udah, kalau begitu ada satu lagi, mabuk. Oh mabuk. Kemudian dipikir oleh Barsiso, mabuk, ya. Mabuk nggak ngerugikan orang lain, mabuk mah nggak ngerugikan orang lain. Ya udah, kalau begitu saya ambil yang nomor 3. Saya mabuk aja deh, tapi sedikit aja mabuknya. Ya udah. Kemudian diambilkan minuman yang memabukkan. Akhirnya minumlah dia. Si Barsiso ini kemudian dia minum, mabuk teh kan dia tujuannya kan seperti itu. Tujuannya dia mau melakukan dosa, setelah dosa pengen taubat dari dosanya, biar kayak orang ini.
Biar kayak orang ini setelah dia karena ingat karena dosa, sholat terus-terusan, puasa terus-terusan. Akhirnya Barsiso ini dia terkena godaan setan. Akhirnya dia mabuklah dia. Nah, setelah mabuk, dia dalam keadaan mabuk, orang nggak biasa mabuk, jadi kemudian ketika dia minum segitu aja dia udah mabuk. Mabuk berat. Begitu dalam keadaan mabuk, kemudian lihat perempuan. Begitu lihat perempuan, aduh, syahwatnya muncul. Udah hilang pikiran benernya, udah hilang. Kemudian akhirnya si wanita itu diperkosa oleh Barsiso. Begitu diperkosa, selesai diperkosa, si wanita ini dia nangis. Dia nangis, mau awas saya laporkan kepada penguasa. Karena takut dilaporkan, akhirnya si wanita itu dibunuh oleh si Barsiso ini. Akhirnya dia dibunuh. Setelah dibunuh, kemudian ini gimana ini? Oh, takut ketahuan. Akhirnya dibikinkanlah dikubur, setelah dibunuh kemudian dikubur. Setelah dikubur, kemudian udah Barsiso agak takut-takut juga gitu. Nah, si setan ini, si ifrit ini kemudian dia laporan kepada penguasa, kepada raja di situ. Kemudian, Pak, Barsiso itu dia telah membunuh orang. Dia habis mabuk memperkosa orang, kemudian membunuh seorang wanita. Ah, masa? Iya benar. Akhirnya si raja ini mengutus satu pasukan, kemudian mendatangi Barsiso. Benarkah engkau telah membunuh? Tidak. Mana mungkin saya membunuh? Kemudian si ifrit itu tadi membisikkan, itu coba buktikan. Di sebelah sini ada kuburannya. Akhirnya oleh orang-orang ini kemudian digali kuburannya. Ternyata benar ada jenazah yang baru saja dikuburkan, bahkan tanpa kain kafan. Dan jenazah itu ada bekas gorokan di lehernya. Kemudian jenazah itu dalam keadaan telanjang, habis diperkosa, masih ada tanda-tanda perkosaan di situ. Akhirnya ditangkaplah Barsiso. Barsiso ditangkap, dia ditangkap, kemudian hukum saat itu kemudian disalib. Barsiso itu setelah dipukuli, dihajar, kemudian disalib. Disalib, dia di atas saliban, dipentang seperti itu. Dalam keadaan dia lemah, udah lemah, si iblis ini datang. Wahai Barsiso, bagaimana keadaanmu? Aduh, saya dalam keadaan seperti ini. Tolong saya, kata Barsiso. Minta tolong kepada si jin tadi, si ifrit tadi. Kemudian kata si jin ini, saya mau menolong kepada kamu. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya bahwasanya engkau yakini bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Yakinilah Tuhan itu tidak ada. Kemudian Barsiso diam. Kalau kau meyakini bahwa Tuhan tidak ada, karena saya juga tahu bahwasanya sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Kalau kau meyakini Tuhan itu nggak ada, mengatakan Tuhan nggak ada, maka aku akan membebaskanmu, akan menyelamatkanmu. Kemudian kata Barsiso, gimana caranya? Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kemudian saya yang akan mengucapkan, kau anggukkan kepala sebagai bentuk persetujuan, maka kau berarti menyetujui dan mengatakan bahwasanya Tuhan tidak ada. Kemudian, baiklah. Kemudian si jin ini mengatakan, wahai Barsiso, benarkah Tuhan itu tidak ada menurut keyakinanmu? Kemudian si Barsiso itu menganggukkan kepalanya. Begitu dia menganggukkan kepala, malakul maut datang, dicabut nyawanya, mati si Barsiso itu. Tertawa si setan ini. Nah ini, bagaimana Barsiso, orang yang sangat soleh, orang yang berilmu, tapi ada perasaan sombong di dalam hatinya, sehingga dia terkena jebakan daripada syaitan dalam keadaan su'ul khotimah. Dan ingat bahwasanya disebutkan bahwasanya ketika orang itu dalam keadaan sakaratul maut, setiap kita yang dalam keadaan sakaratul maut itu akan didatangi. Ketika kita dalam sakaratul maut, itu manusia akan merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Haus sangat luar biasa. Dan di sangat kehausan itu, jin setan akan datang menggoda dalam bentuk orang yang dicintai oleh si orang yang sakaratul maut ini. Dia bisa datang dalam bentuk ibunya dengan membawa segelas air yang segar,
Ibunya mengatakan, oh, teuing mana dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan kehausan, yeuh ibu geus dibawakeun cai jang nginum maneh. Kemudian ibu ka dieu, ketika dia minta air, wahai anakku sayang, sebelum kau minum ini, ibu akan berikan nasihat kepadamu. Katakanlah, Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Ibu juga dulu seperti itu. Ketika ibu sakaratul maut, ada yang mengatakan Allah tidak ada. Ibu pun mengatakan, iya Allah itu tidak ada. Dan memang Allah itu tidak ada. Dan kemudian akhirnya ibu selamat. Ibu dapat kebahagiaan. Gitu. Atau bisa juga dia mengatakan bahwasanya Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Kalau kau mengucapkan itu, kamu akan selamat. Dan ibu akan memberikan minuman kepadamu. Nah, kemudian terus gitu. Maka orang yang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, dia akan mengatakan, menganggukkan kepala, oh iya, oh benar. Maka saat itu dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam, tidak. Gitu. Kalau ibunya tidak berhasil sama ibunya, akan datang dengan bapaknya. Bapaknya dengan tidak berhasil, maka si setan akan datang dalam bentuk gurunya. Dalam bentuk gurunya. Gurunya yang akan memberikan nasihat palsu kepada orang yang sakaratul maut. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia selamat dari fitnah sakaratul maut. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Lalu keselamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal wa rahmatan indal wa magfiratan ba'dal maut. Kita berdoa seperti itu. Dan kita selalu berdoa, Allahumma rzuqna husnal khotimah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk bisa husnul khotimah, ya Allah. Wa a'udzubika min su'iha, dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khotimah. Na'udzubillah, ngeri. Menghadapi kematian itu ngeri. Coba ibu, lihat kalau ada orang yang sedang nazar. Mereka itu sedang perang. Perang sabil. Makanya Nabi katakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang yang akan meninggal supaya dia mengatakan la ilaha illallah. Tuntun, talqin terus la ilaha illallah, udah berhenti. Tapi umpamanya mengucapkan kata supaya mengucapkan la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya akhir daripada ucapan dia adalah la ilaha illallah. Nabi katakan, man akhiru kalamin la ilallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir illallah, dia akan masuk surga. Makanya biasa akan lanyahkan, ya, kita lanyahkan la ilaha illallah. Kaget la ilaha illallah, enggak apa-apa. Jadi apalagi kalau orang, karena disebutkan bahwasanya matan nas, seseorang itu akan mati bima asyu. Matan nasu bima asyu. Seseorang akan mati tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau orang yang hidupnya suka gibah, bisa jadi matinya dalam keadaan gibah. Kalau orang yang hidupnya suka mabok, bisa jadi matinya dalam keadaan mabok. Orang yang sukanya ketika hidupnya suka tilawah Al-Quran, mati dalam keadaan baca Al-Quran. Orang suka sujud kepada Allah, suka rajin sholat, rajin ibadah, maka dia akan mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah. Orang mati dalam keadaan, orang yang hidupnya umpamanya latah, bisa jadi matinya dalam keadaan latah juga. Tergantung latahnya yang diucapkan apa. Ketika kaget, kalau ketika kaget subhanallah, maka ketika mati dia juga akan begitu malakul maut, subhanallah, mati dalam keadaan subhanallah. Begitu la ilaha illallah, umpamanya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Tapi orang kadang-kadang kan latahnya itu kadang-kadang kan jelek latahnya itu. Meong sia umpamanya. Nanti akhir kalamnya bisa jadi meong disebut ya. Na'udzubillah. Apalagi kadang-kadang macam-macam sekarang malatah teh. Kadang-kadang kata-kata yang jorok juga keluar kalau lagi latah teh. Na'udzubillah. Makanya kalau orang yang latah seperti itu dilatih.
Latahnya dilatih, latahnya untuk ganti. Yang tadinya nyebut meong kalau latah teh, maka ganti dengan nyebut tasbih subhanallah atau la ilaha illallah. Jadi ketika kita nanti begitu kedatangan malakul maut, kaget, maka yang terucap dari lisan kita adalah la ilaha illallah. Nah, kemudian di antara orang-orang yang sombong, potensi untuk kesombongan itu adalah diantaranya yaitu tadi ilmu ya, yang pertama ilmu. Dan ciri orang yang sombong tidak menghargai pendapat orang lain. Karena dia berilmu, dia tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Kurang bus pinter, ini mah paling ilmu-ilmu yang dasar-dasar aja palingannya. Nggak mau lagi. Saya mah tukang baca, saya mah kutu buku. Udah tahu semua, udah tahu. Yang disampaikan Ustadz, saya udah tahu. Umpamanya. Nah, itu sombong. Nah, makanya hati-hati. Nah, kemudian di antara yang bisa menimbulkan sombong adalah harta. Harta sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis sahih Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, al-khuyala'u wal fakhru fi ahlil khail wal ibili was sakinatu fi ahlil ghanam. Kata Rasulullah, sombong dan berbangga diri ada pada para penggembala kuda dan unta. Sedangkan ketenangan ada para penggembala kambing. Jadi karena kalau penggembala kambing makan biasanya orang-orang miskin lah, penggembalanya kambing. Kalau orang-orang kaya, gembalaannya unta, kuda, itu mah. Jadi kalau kambing itu kan kebutuhan orang kayak petani lah. Kalau punya unta, punya kuda, ini seperti punya kendaraan kalau di kita. Punya kendaraan, punya mesin penghasil uang. Karena unta dan kuda itu mesin penghasil uang. Jadi orang yang punya kuda, punya unta, itu berpotensi sombong. Seperti orang punya mobil baru, Pajero Sport umpamanya. Habis beli Pajero Sport, wah bunga, wah bangga umpamanya. Ada perasaan sombong, meremehkan kepada orang yang masih itu mah mobilnya terganti-ganti, apalagi si itu mah motor aja kesana kemari. Gitu. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih kaya daripada orang miskin. Ini sombong, gitu. Dan sombong itu sombong yang asli itu adalah batrul haq wahtiqorun nas, meremehkan orang lain dan tidak menerima kepada kebenaran. Dinasihatin, dia salah, terpleset. Ibu maaf tadi bacaannya salah kayaknya. Yang ini teh bacanya mestinya begini. Ibu bacanya, enggak, sok tahu. Merasa tersinggung. Tersinggung ketika diingetin sama orang lain. Ketika kita dinasihatin oleh orang lain, ditegur oleh orang lain, diingetin oleh orang lain, kok ada perasaan gak enak, ada perasaan tersinggung, itu namanya sombong. Itu cirinya. Hati-hati. Diingetin, dinasehatan sama orang miskin, padahal kita orang kaya, nggak terima, itu namanya sombong. Coba kita bagian. Kalau kita dinasehatin sama ustadz, sama kiai, atau sama kepala bagian kita, atau sama atasan kita, kita nerima. Ya. Walaupun masalah ibadah, walaupun mungkin kita lebih sering ke pengajian, atasan kita mah jarang ke pengajian, tapi satu ketika nasihatin kepada kita, ya kita terima, karena dia atasan kita. Tapi umpamanya yang ngingetin bawahan kita, ibu itu salah, tadi itu begini, mestinya mau begini, umpamanya. Kok umpama ada rasa nggak enak, loh kok kamu nasihatin saja, kamu itu kan bawahan. Ini namanya sombong. Nabi katakan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah daripada kesombongan. Ada kesombongan sedikit. Kita rajin ke pengajian, alhamdulillah. Tapi awas, hati-hati. Jangan ada perasaan kita lebih baik daripada orang yang tidak ke pengajian. Gitu.
hati-hati ketika kita dinasehatin oleh anak kita, oleh pembantu kita, jangan ada perasaan gak enak. Harus sama, dinasehatin sama atasan kita, dengan dinasehatin sama bawahan kita, harus sama. Kalau beda, itu ada sombong. Itu yang akan ditolak oleh surga. Itu sombong, hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, janji saya untuk menghatamkan pada hari ini, yang untuk yang ke-10, nadhartu fa idzan huwa ya'ti min babit tama'. Jadi saya skip, jadi sedikit-sedikit keterangannya. Saya berpikir dan merenung, setan itu masuk menggoda manusia, menjerumuskan dan menyesatkan manusia dari pintu mana? Setelah berpikir ternyata setan itu masuk dari pintu toma. Toma itu berharap dikasih sama orang lain. Berharap dikasih sama orang lain. Nanti mau ke sana, mau ke, aduh itu lapar, tapi saya mau namu. Biasanya nanti juga dikasih makanlah di sana. Toma, berharap sesuatu yang bukan diharapkan, bukan. Berharap kepada orang lain. Kalau berharapnya, nanti saya mau itunya kalau saya gajian, nanti saya akan gajian. Berharap mendapatkan gajian. Kalau itu mah hak. Berharap hak itu mah boleh, nggak apa-apa. Gitu. Umpamanya kita ngutang ke warung, nanti saya bayarnya kalau gajian, nanti tanggal 1 saya gajian. Biasanya nerima uang tanggal 1. Gitu. Karena saya kerja. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau seumpamanya kita suka ada yang ngasih. Kita suka ada yang ngasih sama orang. Kemudian kita nganjuk ke warung. Nanti biasanya tanggal 1 suka ada yang ngasih sama saya. Gitu. Berharap seperti itu nggak boleh. Itu toma namanya. Termasuk toma itu adalah orang yang pengen masuk surga tapi nggak mau ibadah. Itu juga toma. Geus wayahna masuk surga we teu ibadah oge. Umpamanya itu toma, mengharapkan sesuatu yang tidak pantas, yang jauh. Faqabaltu bil iyas minan nas wa tiqa bima indallah. Maka saya lawan perasaan toma berharap kepada orang lain itu dengan iyas minan nas, berputus asa dari manusia. Tidak berharap kepada orang lain. Saya nanti gampang. Kalau saya ditilang, Bu, kenapa nggak pakai itu, nggak pakai helm? Nggak apa-apa doh, saya mah. Nanti ada polisi ditilang. Udah gampang, nanti kalau saya ditilang, tenang, saya mah punya teman polisi juga gitu. Saya tenang punya polisi. Itu toma juga itu. Berharap kepada manusia, jangan tuh seperti itu. Tenang, anak saya kolonel kok. Nanti telepon saja sama anak saya. Nggak boleh itu kayak begitu. Jadi kita cara menghadapinya yaitu dengan cara berputus asa dari manusia dan hanya mengharap kepada Gusti Allah. Jadi kalau mau berharap, tenang aya Gusti Allah. Seperti tadi Siti Aisyah. Aisyah nggak berharap dikasih sama orang lain. Dia ada orang yang minta. Dia nggak punya apa-apa kecuali sepotong roti itu tadi. Dia kasihkan semuanya kepada pengemis. Untuk dia makan, untuk dia buka puasa gimana? Kumacek Gusti Allah baik. Kurang. Jadi berharapnya dia kepada Gusti Allah. Kalau memang rezeki saya, pasti saya akan mendapatkan rezeki. Kalau tidak, ya udah saya nggak apa-apa. Yang penting orang lain bisa makan. Kalaupun roti ini enggak saya berikan kepada pengemis, kalau memang bukan rezeki saya, pasti enggak bakalan kemakan. Jadi ketika Aisyah umpamanya, ini kan buat buka puasa saya. Kalau dikasihkan, saya dari mana? Umpamanya. Padahal itu roti bukan rezeki kita umpamanya. Enggak dikasihkan. Maka kalau ini bukan rezeki kita, tetap entah dimakan kucing, entah mau ujung-ujung jatuh entah apa, tidak akan kemakan oleh kita. Gitu. Makanya kalau ada contoh begini. Contoh begini, ada orang ketika berangkat umroh,
Itu ada orang wanita yang dia udah persiapan dari sini, persiapan pil obat KB ya, obat KB supaya enggak penahan menstruasi. Nah, dia penahan menstruasi. Dia itu berangkat ke sana. Pas di sana ada qadarullah, ada orang lain, wanita lain yang menstruasi gitu. Aduh, ngeflek. Kemudian saya cari, adakah yang membawa? Kemudian ada si fulan ditunjukkan. Saya samperin, Bu, punya obat itu, punya itu obat non karena KB ya, punya obat KB. Oh punya, tapi untuk saya. Ya udah, sekarang mah nunggu jelas si itu sekarang ngeflek, udah mending kasihkan aja kepada si itu. Ya udah, nanti kalau saya ngeflek gimana? Udah, insya Allah enggak. Tawakal aja kepada Allah. Akhirnya, saya takut ngeflek karena saya biasanya kan ngeflek biasanya. Ini jadwal menstruasi saya, gitu. Kemudian akhirnya gak ngasih dia. Ya udah, kalau enggak. Kemudian ada yang satunya lagi, Ustaz, di sana ada. Kemudian saya samperin, bawa pil KB, bawa sih. Gimana kalau dikasihkan ke itu? Ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Sebenarnya mah saya juga jadwal ini, tapi lah saya nggak apa-apa, saya mau minum air zam-zam aja, minta kepada Allah agar enggak keluar gitu. Dikasihkan, alhamdulillah gitu. Setelah itu fleknya mampet. Gitu. Setelah itu si ibu yang obatnya nggak dikasihkan, dia keluar darah banyak sekali. Minum itu nggak ngaruh, nggak ngefek sama sekali. Sampai orang-orang udah hampir selesai umroh, dia masih keluar darah. Dia masih keluar darah. Sedangkan si itu yang tadi yang ngasih pil KB-nya itu, dia nggak keluar darah sama sekali. Selamat dari mulai sampai pulang lagi dia selamat. Makanya seperti itu. Ada juga orang yang bawa obat, dia suka pilek karena kalau di sana itu kan penyakit biasa lah, penyakit capek, lelah, kurang tidur, kurang istirahat. Kalau di Mekah Madinah itu biasanya batuk pilek lah, biasa batuk pilek. Biasa persiapan obat batuk, dan dia biasanya kalau obat itu kalau batuk harus minum yang itu gitu. Sudah semacam ada keyakinan semacam itu, sugesti semacam itu. Kemudian dia bawa ke sana. Pas ada orang yang batuk, kemudian dia kasihkan kepada orang lain. Dia sedekahkan kepada orang lain, udah enggak apa-apa, diberikan kepada orang lain. Dan dia alhamdulillah, dia dijaga enggak batuk. Yang satunya lagi mah, ini mau buat saya, takut saya batuk beneran. Gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu tuh, bisa nolong orang lain, udah tolong. Gitu. Jadi wal iyas, putus asa dari manusia dan fiqh, percaya kepada Allah. Jangan kita tawakal kepada obat, jangan tawakal kepada manusia, jangan tawakal kepada makhluk, tapi tawakallah kepada Gusti Allah. Nah, ini diantara 10 perangkap setan dan 10 hal supaya kita terbebas dari perangkap itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah. Di antara doa itu kan, ya Allah, jangan kau wafatkan saya sebelum saya bertobat. Kan gitu. Sebelum saya bisa taubat. Itu kan salah satu doa kita. Jangan kau wafatkan sebelum saya bisa bertobat kepadamu, sebelum kau ampuni dosa-dosaku. Dan umpamanya berharap, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sedang sholat. Wafatkan saya dalam keadaan tilawah Al-Quran. Wafatkan saya dalam keadaan sedang berzikir kepadamu. Boleh, silakan. Itu. Jangan berdoa, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sedang joget. Wafatkan saya dalam keadaan, jangan gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi boleh. Cuman bagusnya, ya Allah, jangan kau wafatkan saya sebelum kau ampuni semua dosa-dosa saya. Wafatkanlah saya dalam keadaan sudah terampuni semua dosa. Itu yang lebih bagus. Ya seperti tadi, doa yang tadi, doa keselamatan itu, Allahumma inna nas'aluka keselamatan
fid wa afiatan fil jasad wa ziyatan wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Jangan kau wafatkan saya sebelum saya bisa bertaubat kepadamu. Gitu. Wa rahmatan indal maut, dan berikan rahmat kepadaku ketika dalam keadaan maut, sakaratul maut. Enak. Sakaratul maut kayak dapat rahmat dari Allah, enak. Pasti husnul khotimah tuh. Dapat rahmat dari Allah. Baik, yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.